Di tengah keramaian pasar, satu tendangan dari seorang yang bergelar haji merobohkan lebih dari sekadar tubuh renta. Ia merobohkan kemanusiaan. Matahari belum menampakkan wajahnya saat Nenek Salmah terbangun dari tidur. Ia menyibak tirai dari kain lusuh yang digantung di jendela rumah kecilnya yang hanya memiliki 2 ruangan. Dinding rumah itu dari kayu yang mulai lapuk dan suara angin yang berdesir kerap menembus celah-celahnya. Alhamdulillah, masih diberi napas, gumamnya pelan sambil menyalakan kompor kecil. Dengan tangan bergetar, ia menuangkan air ke dalam panci tua. Tak lama, ia membuka kulkas kecil yang hanya hidup malam hari. Itu pun karena colokan dari tetangganya yang baik hati. Hari ini ia membuat es teh manis, minuman sederhana yang menjadi sumber rezekinya. Daun teh kualitas murah, ia seduh dengan sepenuh hati, lalu dicampur gula dan es batu yang ia beli semalam. Ia menuangnya ke dalam botol-botol plastik bekas air mineral, lalu menaruh semuanya ke dalam termos besar. Ya Allah, mudahkan hari ini, doanya lirih. Usai subuh, ia membawa gerobak kecil dari belakang rumah. Roda kanannya sering macet. Gerobak itu pernah ia coba perbaiki, tapi bengkel pun minta bayaran yang tak sanggup ia penuhi. Didorong pelan, gerobak itu mulai berjalan menembus gang sempit yang masih lengang. Pasar pagi di kampung itu sudah mulai ramai. Suara tukang sayur, penjual ikan, dan ibu-ibu yang menawar harga jadi irama khas kehidupan. Nenek Salmah mencari sudut biasa di dekat pintu masuk pasar. Es teh manis dingin, cuma 2.000, segar dan berkah, serunya sambil tersenyum. Ia tak memaksa. Suaranya pelan, namun cukup untuk terdengar. Beberapa orang mulai mendekat. "Bu, es tehnya 1 ya," ujar seorang ibu muda sambil menyerahkan uang receh. "Terima kasih nak, semoga rezekimu lancar," kata Nenek Salmah. Hari-harinya memang sederhana. Ia tak punya toko, tak punya etalas, hanya gerobak tua dan senyum yang tak pernah hilang. Tapi es teh buatannya punya rasa khas, tidak terlalu manis, dan selalu disajikan dengan hati. "Wah, teh Nenek Salmah ini bikin seger hati juga," kata Pak Roni, penjual buah. "Rezeki dari teh ini, nak. Doakan nenek sehat ya," jawabnya sambil menepuk tangan Pak Roni. Namun tak semua hari berjalan lancar. Kadang cuaca terlalu dingin, es teh tak laku. Kadang hujan deras, membuat orang malas ke pasar. Tapi ia tetap datang, tetap menawarkan es teh dengan suara lirih dan senyuman. Hari itu, matahari bersinar cerah. Pasar penuh pembeli karena hari Jumat, waktu para ibu rumah tangga belanja besar-besaran. Nenek Salmah merasa semangat. Ia duduk sejenak di bangku kecil dari kayu, menatap dagangannya yang mulai laku. "Tehnya seperti biasa ya, Nek?" tanya seorang anak laki-laki berumur 10 tahun. "Wah, damar. Tumben pagi-pagi," sapa Nenek Salmah senang. "Ibu suruh belanja tahu, tapi saya mau beli teh nenek dulu." Nenek tertawa kecil, wajah keriputnya berseri. Ia mengambil 1 botol teh dan menyerahkannya ke bocah itu. "Semoga jadi anak saleh ya, Dam. Jangan suka bolos ngaji," katanya. Damar mengangguk sambil berlari pergi. Anak itu sering mampir membeli es teh, meski hanya dengan koin 100-an. Kadang nenek tak dibayar, tapi tetap ia beri. Tak lama seorang pria muda mendekat. Ia mengenakan jaket ojek online. "Nek, 2 teh, ya? Satunya buat saya, satunya buat kawan." "Silakan, nak. Semoga hari ini banyak orderanmu." Doa-doa Nenek Salmah bukan sekadar basa-basi. Ia benar-benar ingin semua orang sejahtera. Meski hidupnya serba kekurangan, ia tak pernah merasa iri. Ia percaya yang penting ikhlas, Allah yang urus sisanya. Jam menunjukkan pukul 10. Matahari mulai tinggi, panas terasa membakar kulit. Beberapa dagangan nenek belum laku. Peluh menetes di keningnya, tapi ia tak menyerah. Ia duduk sebentar, meneguk air putih dari botol kecilnya. Lalu ia merapikan kerudung dan kembali berdiri. "Es teh, manis, segar, 2.000, katanya lagi. Beberapa orang hanya lewat. Ada yang tersenyum, ada pula yang tak menoleh. Tapi ia tetap ramah, tak pernah marah atau mengeluh.
Saat itulah ia melihat sosok laki-laki tinggi besar dengan jubah putih dan peci bersih. Orang-orang menyapanya dengan takzim. "Assalamualaikum, Pak Haji." "Waalaikumsalam," jawab pria itu dengan senyum angkuh. Itulah Pak Haji Malik, pengusaha sukses yang terkenal rajin umrah dan sering berceramah. Ia juga menjadi donatur masjid dan tokoh yang disegani. Nenek Salmah tak pernah bicara dengannya, tapi hari itu ia memberanikan diri. "Pak Haji, maaf, mau es teh, Pak?" 2.000 saja, dingin," ia berkata pelan, dengan suara sedikit gemetar. Ia tak yakin akan ditanggapi, tapi mencoba berharap. Pak Haji Malik berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah nenek. Matanya menyipit menatap gerobak dan botol-botol teh itu. "Nggak usah, ganggu orang aja kamu," hardiknya keras. Nenek Salmah terkejut, wajahnya pucat. Tapi sebelum ia sempat bicara, tiba-tiba, brak, Pak Haji mengangkat kakinya dan menendang gerobak teh itu. Botol-botol berjatuhan, satu botol pecah. Es teh tumpah ke tanah bercampur debu. Beberapa orang yang melihat kejadian itu hanya terdiam. Ada yang membuka mulut, tapi tak berani bicara. "Udah tua ngapain masih jualan? Ganggu aja, bikin najis jalan," kata Pak Haji sambil meludah ke samping. Nenek Salmah terduduk, air matanya jatuh. Ia tidak bicara, hanya menatap teh yang tumpah seperti rezeki yang dicabut tiba-tiba. Pak Haji melangkah pergi dengan wajah tinggi, tanpa menoleh sedikit pun. Langkah-langkahnya penuh kesombongan, seperti tak pernah salah. Nenek hanya bisa berbisik, "Ya Allah, kuatkan hambamu ini." Gerobak itu terguling. Botol-botol teh berhamburan, air manis mengalir ke tanah. Nenek Salmah masih terduduk, matanya terpaku pada tumpahan yang terasa seperti air mata rezekinya. "Makanya jangan ganggu orang. Nanti disangka saya minum barang najis," ucap Pak Haji lantang, cukup keras agar semua mendengar. Beberapa orang yang tadi menyaksikan hanya saling menatap. Ada yang hendak bicara, tapi cepat-cepat mengurungkan niat. "Sudah biasa dia sok suci," bisik seorang pemuda. Namun tak ada yang mendekat ke Nenek Salmah. Semua seolah terpaku oleh aura kuasa sosial Pak Haji Malik. Ia kaya, tokoh masjid, bahkan dikenal sering jadi pengisi ceramah di TV lokal. Dengan susah payah, nenek mengumpulkan botol-botolnya. Tangannya bergetar. Gerobaknya kini rusak parah. Rodanya miring, pegangannya lepas. Ia mencoba berdiri tapi tubuhnya lemas. Peluh mengucur. Ia hanya bisa menggeleng sambil berkata lirih, "Kenapa? Saya cuma jualan." Pasar mulai bergema dengan bisikan. "Kenapa Pak Haji bisa setega itu? Tapi siapa yang berani lawan dia?" "Iya, nanti malah dikatain menghina ulama." Dua ibu-ibu mendekat ke gerobak. Salah satunya Bu Erni, mengambil botol yang masih utuh dan menaruhnya ke plastik kresek. "Nek, saya bayar ini ya. Semoga cepat baikan," katanya dengan suara pelan, takut terdengar orang lain. Nenek hanya tersenyum kecil, tak sanggup menjawab. Bu Erni tahu, Nenek Salmah adalah orang baik. Tapi orang baik jarang punya kuasa. Tiba-tiba datang petugas keamanan pasar. "Ada keributan apa, Nek?" tanya pria berseragam. Nenek menggeleng cepat. Ia tak mau melapor. "Tidak apa-apa, Nak. Tadi gerobaknya oleng sendiri," katanya berbohong demi menghindari masalah. Ia tahu, melawan Pak Haji berarti memperkeruh keadaan. Masyarakat terlalu takut untuk berpihak padanya. "Kalau butuh bantuan, bilang saja," kata petugas itu lirih, lalu pergi. Nenek Salmah kembali duduk di pinggir gerobaknya yang rusak. Wajahnya menunduk. Orang-orang berlalu, pasar tetap riuh, seolah insiden itu tak pernah terjadi. Siang itu, panas menyengat kulit. Nenek Salmah duduk bersandar di dinding toko yang tutup. Gerobaknya dibiarkan rebah di tanah. Ia mencoba menahan tangis, tapi air mata tetap turun perlahan. Tak ada suara. Hanya sesekali isaknya tertahan di kerongkongan. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar. "Nek, kenapa nenek nangis?"
Seorang anak laki-laki dengan seragam sekolah lusuh berdiri di hadapannya. Namanya Rudi, anak tukang tambal ban di ujung pasar. "Enggak, Nak. Cuma capek," kata nenek berusaha tersenyum. "Bohong. Nenek nangis kok. Saya lihat sendiri." Anak itu merogoh kantongnya dan mengeluarkan uang koin. "Nih, saya beli 1 teh." "Ya." Nenek Salmah tertawa kecil, setengah menangis. Ia menyerahkan botol terakhir yang masih utuh. "Kamu baik sekali. Allah berkahi hidupmu, Nak." Rudi duduk di sampingnya sambil meneguk teh itu. "Kalau saya besar, saya mau bantu orang-orang seperti nenek." Nenek hanya menatap langit, membisikkan doa dalam hati. Sore menjelang. Nenek Salmah tak pulang dengan banyak uang hari itu, tapi pulang dengan hati yang sesak. Ia mendorong gerobaknya perlahan menuju rumah, meski roda kanan terseret karena bengkok. Saat tiba di rumah, ia langsung duduk di sajadah. Ia tidak mengeluh, tidak memaki, tidak melapor ke siapapun. Hanya Allah tempat ia mengadu. "Ya Rabb, Engkau tahu aku tak pernah berniat jahat. Aku hanya ingin hidup dengan layak. Jika ini ujianmu, aku terima. Tapi jika ini kezaliman, maka Engkau lebih tahu balasannya." Doa itu ia bisikkan dalam sujud panjang. Air matanya menetes di sajadah usang yang sudah hampir bolong. Keesokan harinya, ia tak pergi ke pasar. Tubuhnya lelah, gerobaknya rusak, dan batinnya remuk. Namun suara anak kecil membangunkannya dari lamunan. "Nek, nenek di rumah?" Itu suara Rudi. Anak itu membawa sepiring nasi dan seplastik es batu. "Ayah suruh kasih ini. Katanya buat nenek jualan lagi nanti." Nenek tak mampu berkata-kata. Ia mengelus kepala Rudi. Doa anak kecil lebih cepat sampai ke langit. "Nak, terima kasih." "Ya." Rudi hanya tersenyum bangga, seperti baru menaklukkan dunia. Malam itu hujan turun. Angin menerpa atap rumah nenek yang bocor. Tapi ia tetap menunaikan tahajud, meski tubuhnya pegal dan dada terasa sesak. Selesai sholat, ia membuka mushaf kecil yang sudah menguning. Matanya membaca pelan. "Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." QS Ibrahim 42, matanya menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena harapan. Ia percaya Allah melihat semua. Sementara itu, di rumah besar milik Pak Haji Malik, suasana sangat berbeda. Ia duduk di ruang tamu mewah, menonton televisi sambil menyeruput kopi. Namun malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia terbayang wajah nenek Salmah. Wajah yang tidak membalas. Wajah yang tidak mengutuk, tapi menyayat hati. Ia mencoba membaca doa sebelum tidur, namun hatinya gelisah. "Kenapa aku tak tenang?" gumamnya. Namun ia mengabaikan semuanya. Itu cuma rasa bersalah kecil. Besok juga lupa, katanya sambil mematikan lampu kamar. Tapi malam itu, mimpi buruk datang. Ia melihat pasar. Ia melihat gerobak terguling. Ia melihat wanita tua berdarah-darah, menatapnya dengan mata kosong. Pak Haji terbangun dengan peluh dingin. La haula wala quwwata illa billah. Namun, gelisah itu baru permulaan. Pak Haji Malik bangun dalam keadaan gelisah. Sudah 3 malam ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi buruk menghantui. Pasar gelap, suara botol pecah, dan mata tua yang menatapnya diam, tak menyumpah, tapi seolah mengutuk dalam diam. Ia duduk di pinggir tempat, tidur sambil memijat pelipis. "Kenapa aku mimpi hal itu terus?" gumamnya. Istrinya, Bu Hajah Zahra, masuk ke kamar. "Abang belum tidur lagi? Udah 3 malam begini." "Kenapa?" "Enggak tahu. Mungkin kepikiran bisnis." Tapi dalam hati ia tahu, ini bukan tentang bisnis. Ini tentang nenek tua yang ia tendang, dan ia hina di depan umum. Ia mencoba menenangkan hati dengan zikir, tapi lidahnya berat. Seolah hatinya enggan menyebut asma Allah. Tiba-tiba lampu kamar padam, listrik mati. Pak Haji memaki kecil. Astaghfirullah, PLN sialan. Namun jauh di dalam hatinya,
ia merasa ini bukan kebetulan. Esok harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu cabang bisnis Pak Haji, toko bahan bangunan di pusat kota, mendadak terbakar. Api menjalar cepat dan menghanguskan separuh gudang. Telepon dari manajer datang pagi-pagi. "Pak Haji, toko kita habis, Pak." Total kerugian sementara diperkirakan ratusan juta. Pak Haji terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia langsung berdiri dan mengambil wudhu, berharap tenang. Namun ketika ia sholat duha, rasa damai tak datang. Setelah salam, ia termenung. Apakah ini balasan dari Allah? Tapi, aku sudah banyak sedekah. Namun hatinya berbisik, sedekahmu tak menghapus kezalimanmu. Sejak insiden di pasar, bisnisnya mulai satu persatu bermasalah. Pasokan bahan bangunan tertunda. Pegawai resign tanpa alasan. Bahkan, beberapa kontrak besar dibatalkan sepihak. Doanya seakan tak lagi menembus langit. Sementara itu, setelah beberapa hari beristirahat, Nenek Salma akhirnya kembali ke pasar. Gerobaknya sudah dibantu perbaiki oleh Pak Roni dan beberapa pemuda. "Gerobak tua tapi kuat, Nek. Sekarang bisa dorong lagi," kata Roni tersenyum. "Terima kasih ya, Nak. Semoga Allah panjangkan umur kalian," jawab Nenek lirih. Masyarakat mulai lebih peduli. Banyak yang diam-diam merasa bersalah karena tak membela nenek waktu ditendang. Kini mereka menunjukkan dukungan dengan cara kecil, membeli teh, menanyakan kabar, bahkan membantu dorong gerobak. Es teh nenek justru makin laku. Beberapa orang berkata, tehnya sekarang lebih sejuk rasanya. Ya, kayak ada berkahnya. Nenek Salma hanya tersenyum. Ia tidak dendam. Tapi dalam doanya, ia tak pernah melupakan, "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Jika aku tak sanggup membalas, maka Engkau sebaik-baik hakim." Di rumah Pak Haji, konflik mulai muncul. Istrinya mulai bertanya-tanya, "Abang ini kenapa akhir-akhir ini?" Bisnis jatuh satu-satu, rumah pun jadi kayak tempat angker. Pak Haji hanya diam. Tak lama, anaknya, Farhan, yang baru pulang dari pesantren, masuk ke ruang tamu. "Ayah, aku dengar dari orang pasar. Katanya ayah nendang nenek penjual teh." Wajah Pak Haji memucat. "Siapa bilang begitu?" "Semua orang tahu ya. Kenapa ayah setega itu?" Pak Haji tak menjawab. Ia berdiri dan meninggalkan ruangan. Malam itu, Farhan mendekati ibunya dan berkata pelan, "Bu, aku yakin ini semua karena kesalahan ayah. Kita harus minta maaf ke nenek itu." Bu Hajah terdiam. Ia tak menyangka harga diri suaminya akan hancur hanya karena satu tindakan. Tapi Farhan berkata dengan yakin, kalau enggak sekarang, Allah akan hukum lebih keras. Satu malam, Pak Haji memaksa dirinya ikut sholat berjamaah di masjid. Ia duduk di saf depan, berusaha tampak tenang. Namun saat imam membaca ayat, "Jangan kamu kira Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim." Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Ia keluar masjid lebih awal, tak sanggup meneruskan. Langit malam gelap, tak ada bintang. Di luar, angin berhembus dingin. Saat Pak Haji hendak masuk mobil, seorang pengemis renta mendekat. "Pak, minta makan, Pak." "Pak." Haji menoleh dan seketika wajahnya pucat. Pengemis itu mirip sekali dengan nenek Salma. Ia tersentak mundur, tangan bergetar. "Engkau?" Namun dalam sekejap, pengemis itu hilang di telan gelap. Pak Haji jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia menengadah, mencoba berteriak. Tapi suaranya tak keluar. "Ya Allah, apakah ini teguranmu?" Ia menunduk, menggenggam tanah, dan akhirnya menangis dalam diam. Pak Haji Malik tak lagi seperti dulu. Orang-orang mulai menjauh, bukan karena takut, tapi karena muak. Masjid yang biasa ia kunjungi mulai kehilangan jemaah. Orang-orang membicarakan dirinya, bukan lagi dengan hormat, tapi dengan iba dan diam-diam benci. Bahkan anak-anak kecil di sekitar pasar kini menyanyikan lagu ejekan. "Jangan nendang nenek, nanti rezeki melek." Farhan, anak Pak Haji, semakin sering mengingatkan sang ayah untuk meminta maaf. "Ayah,
Sekali saja temui nenek itu. Minta maaf, dunia ini kecil, tapi akhirat lebih sempit bagi yang zalim. Tapi Pak Haji selalu menjawab, orang akan lupa. Aku banyak sedekah, banyak bangun masjid. Apa salahku sebesar itu? Namun jawabannya kosong. Ia sendiri tahu, jiwanya makin gelap, tidurnya makin pendek, hidupnya makin sempit. Sampai suatu hari, ia jatuh pingsan di ruang tamu. Dokter mengatakan, tekanan darah tinggi, jantung melemah, dan stres berat. Nenek Salmah mendengar kabar Pak Haji sakit. Dari pasar, dari warung, dari bisikan para tetangga. Bu Erni, pembeli setia, bertanya padanya, Nek, kalau Pak Haji datang, minta maaf, nenek maafkan? Nenek Salmah hanya tersenyum. Saya ini cuma manusia biasa. Tidak punya kuasa menghakimi. Kalau dia datang dengan hati yang lurus, insya Allah saya maafkan. Tapi maaf bukan berarti lupa. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, nenek duduk lebih lama di musala kecil di belakang rumah. Ia membaca ayat-ayat penghibur. Di ujung doa, ia berkata, Ya Allah, jika Engkau tak ingin aku melihat pembalasan atas kezaliman itu, maka cukupkan aku dengan melihat keadilan-Mu, langit di luar mendung, tapi hatinya lapang. Akhirnya Farhan tak tahan. Ia membawa ayahnya ke rumah nenek Salmah. Dengan susah payah, Pak Haji dipapah keluar dari mobil. Langkahnya berat, tubuhnya ringkih. Sosok yang dulu sombong kini membungkuk, bukan karena rendah hati, tapi karena tertunduk oleh beban yang ia buat sendiri. Tok, tok, tok. Pintu rumah nenek terbuka perlahan. Mata nenek memicing, lalu membulat. Pak Haji berdiri di depan. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Nek, ia tak bisa melanjutkan. Tangisnya pecah. Farhan mendekat. Ayah ingin minta maaf, Nek, atas semua yang terjadi. Nenek Salmah terdiam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, Dulu saya ingin menjerit, tapi saya tahu suara saya tak didengar, manusia. Maka saya minta ke langit. Dan langit rupanya mendengarkan lebih cepat dari yang saya sangka. Pak Haji bersimpuh di lantai, memeluk kaki nenek. Saya hancur, Nek. Semua hilang. Saya salah. Saya tak layak diampuni. Nenek mengelus kepala Pak Haji seperti mengelus cucunya sendiri. Allah Maha Pengampun, Pak. Tapi pertobatan bukan hanya ucapan. Harus ada perbaikan. Air mata menetes dari mata keduanya. Hari itu, langit menangis bersama mereka. Hujan turun perlahan, bukan sebagai azab, tapi sebagai saksi bahwa sebuah pertobatan, meski terlambat, tetap punya arti. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, pasar berubah. Orang-orang mulai mendekat lagi ke gerobak nenek Salmah. Tapi ada satu perubahan besar. Di belakang gerobaknya, kini ada satu kursi tambahan. Di sanalah Pak Haji Malik duduk setiap hari, membantu menuang teh, mengangkat es, atau sekadar menyapa pembeli. Wajahnya tak lagi angkuh. Ia tak memakai sorban, tak membawa tasbih besar, hanya senyum sederhana dan mata yang lembut. Nek, botol ini bocor, katanya suatu pagi. Ganti saja dengan yang di bawah, Pak, jawab nenek. Kini mereka seperti sahabat tua. Pak Haji menjual es teh bukan untuk uang, tapi untuk menebus luka yang pernah ia buat. Ia tak lagi ceramah di TV, tak lagi duduk di kursi kehormatan. Tapi justru, dari pinggir pasar, hidupnya terasa lebih damai. Beberapa orang bertanya, Pak Haji ini ngapain sih bantuin nenek? Ia hanya menjawab, saya sedang membayar utang kepada langit. Beberapa bulan kemudian, nenek Salmah jatuh sakit. Usianya sudah lanjut. Di ranjang sederhana, ia menggenggam tangan Pak Haji dan Farhan. Nek capek ya? Tanya Farhan lembut. Iya, Nak. Tapi capek yang manis. Karena akhirnya saya tahu bahwa air mata orang kecil bisa mengguncang langit jika ditumpahkan dengan tulus. Pak Haji menunduk. Saya tak layak dapat maaf dari orang sebaik ini. Nenek tersenyum. Pak Haji, bukan saya yang maafkan. Tapi Allah, saya hanya perantara ujian untuk Bapak.
Tak lama setelah itu, Nenek Salmah menghembuskan napas terakhir, dalam keadaan tersenyum, damai, seolah pergi bersama aroma es teh yang manis dan sejuk. Jenazahnya diantar ratusan orang, termasuk semua pedagang pasar. Pak Haji mengangkat keranda dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Di batu nisan nenek tertulis kalimat, "Es teh dari surga, dijual oleh yang miskin, dibeli oleh yang lalai, tapi membuka hati yang terkunci."